warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Pika Motor. Ini untuk menjawab pertanyaan abang yang tadi siang, katanya motornya macet di tengah hutan. Nah, mau dikeluarkan susah, mau dinaikkan ke mobil tidak ada mobil. Jadi dia tanya apa sih yang rusak di motornya itu. Motornya tuh motor blade. Nah, jadi saya terangkan kemarin abangnya ke sini membawa CDI. Ternyata CDI-nya masih bagus. Jadi begini bang ya, kita mau memahami cara pengapian motor blade. Ini motor DC, sebenarnya sama aja pengapian motor DC ini dengan motor-motor yang lain. Contoh Supra 125, contoh Shogun, contoh Mio, pokoknya semua motor karbu lah, yang bukan motor-motor yang dulu, ya kan? Ya begini caranya yang perlu kita punya. Yang pertama otomatis adalah aki. Nah, pastikan aki ini berfungsi dengan baik, kan artinya ada isinya. Nah, berarti ini akinya normal. Yang kedua kita perlu CDI. Nah, CDI blade tadi kan abangnya punya motor blade, ini CDI blade nya. Yang ketiga coil. Nah, yang keempat pulser. Kalau ada empat komponen ini sudah, motor tuh sudah bisa hidup. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu jalurnya soket CDI-nya. Nah, yang pertama soket CDI blade itu adalah hitam merah, hatinya hitam merah nih 12 volt. Yang pertama, contoh beratnya yang ini. Hitung yang pertama ini 12 volt atau arus aki. Yang kedua ini adalah hitam kuning. Ini adalah ke kuil larinya. Yang ketiga ini ke pulser. Yang ketiga ini 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. Yang 4 terakhir adalah massa. Biasanya massa di motor Honda itu adalah berwarna hijau. Nah, ini kan kabelnya sembar. Cuman kan yang penting mengerti ini. Nah, 1 2 3 4 ini bentuk CDI gini, 1 2 3 4. Bukan begini ya. Begini. 1 2 3 4. Nah, jadi apakah 4 komponen ini aja bisa hidup? Ayo mari kita buktikan. Ya. Yang pertama kita ambil dari bodi masing-masing, massa masing-masing komponen ini. Contoh, ya kan? Massa aki. Kita ambil ke massa kuil. Nah, ini anggaplah rangka motor. Kita anggap rangka motor. Jadi massanya kita satukan ke massa sini. Nah, dan di CDI pun ada massanya. Ini adalah massa CDI yang nomor 4, massa CDI yang berwarna kabel warna hijau. Ya kan? Nah, jadi kita satukan juga massanya ke sini. Nah, terus pulser. Rasa-rasanya pulsernya motor blade itu adalah langsung ke body dia, bukan kabel 2 begini keluar. Ini kan pulsernya punya Jupiter saya pakai. Cuman kan ini sebagai contoh aja. Nah, jadi massanya pulser juga kita satukan di sini. Di massa, semua massa tadi kita satukan. Nah, massa sudah tersatu, sudah terhubung. Tinggal kita lari ke nomor 3. Nomor 3 apa? Nah, pulser warna biru. Berarti ini pulser, kita larikan ke plusnya pulser tadi nih. Plus pulser. Nah, kita sambung. Nah, sudah. Kita sambung. Yang nomor 2 hitam kuning adalah ke kuil. Nah, ini kuil. Ini plusnya kuil. Kita ambil ke sini. Ke nomor 2. Ya. Nomor 2. Dan yang nomor 1 ini adalah ini. Kalau di motor kan ini melalui kunci kontak. Tapi kan motor abangnya tadi kan di hutan. Jadi cabut aja kunci kontaknya. Abang potong aja begini pendeknya nih. Kabel apa? CDI ini pendek-pendek begini aja abang potong. Nah, abang dekatkan ke aki. Ya kan, jadi mudah nyambungnya.
takutnya ada kerusakan di kabel atau di mana ya kan. Kalau abang bikin pendek-pendek begini semuanya jadi mudah. Ini aja yang biarkan panjang dari mesin kabel pulsernya. Nah sekarang ini ke nomor 1 adalah hitam merah 12 volt, arus 12 volt artinya arus dari aki. Sekarang kita satukan ke aki. Anggap aja ini kontak ya, ini kontak ya. Nah kita satukan. Sekarang kita coba kira-kira keluar pengapiannya enggak. Lihat di sini. Kelihatan ya guys? Udah kelihatan guys kameranya guys, kamu guys. Dari sini guys. Kelihatan apinya enggak guys? Nah, kalau begini motor sudah hidup guys. Coba pegang ya. Ini kira-kira ada strumnya enggak ya? Pegang ya. Oh, nyetrum guys. Nyetrum rupanya guys. Ini besar sekali guys. Padahal cuma menggunakan obeng guys. Nah guys, ini nyetrum guys. Bilangnya kameramennya guys. Nyetrum guys. Udah kelihatan apinya sayang. Kelihatan. Agak jauh sedikit ya. Nah guys. Nah, jadi motor tuh sudah bisa hidup guys. Ya. Dengan 4 komponen itu tadi aja. Yang pertama aki, yang kedua CDI, yang ketiga kuil, yang keempat pulser. Cuman kita harus mengerti rangkaiannya tadi ya. Jadi ini guys yang kita jadikan pedoman ini. Nah, yang pertama hitam merah adalah 12 volt. Ini yang pertama di sini soketnya. Yang kedua kuning, hitam kuning, dia adalah jalur kuil. Nah, yang ketiga ini adalah jalur pulser. Ini sebentar bagusin dulu tulisannya nih. Maklum orang tidak sekolah ini. Pulser. Sekarang yang keempatnya masa. Masa di motor Honda biasanya berwarna hijau. Nah, jadi intinya tadi pertama-tama kita satukan dulu masa. Semua komponen masa, semua komponen ini aki, kuil, CDI sama apa namanya pulser kita satukan dulu kabelnya yang masa tadi. Nah baru kita cari kabel yang kedua pulser warna biru untuk kabel nomor 3. Nah yang nomor 3 dimasukkan di pinnya sini nomor 3. Nah nomor 4 kan pinnya di sini. Nomor 4 ini adalah masa yang kelima, yang nomor 3 pulser. Nah, yang kedua adalah kuil. Yang pertama adalah 12 volt. Nah, guys. Oke guys. Kira-kira mudah dipahami atau susah dipahami? Mudah-mudahan mudah dipahami dah. Kalau susah dipahami sambil bawa ngopi atau mau merokok, guys ya. Nah guys, bawa merokok guys, supaya jangan terlalu tegang. Nah untuk video berikutnya guys, ini kayaknya belum pernah ada di YouTube manapun guys ya. Ini kampas ganda motor Matic yang sudah habis, ya kan, sudah terkikis. Nah guys ya, kayak apa bisa berfungsi lagi, cara ngakalinnya. Ini untuk video berikutnya. Ikuti terus video dari kami Pika Motor. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat buat orang lain yang lagi kesusahan, walaupun ada di mana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain tadi, dan tentunya untuk saya sendiri ya kan. Nah ini bukan bermaksud menggurui, cuman berbagi pengalaman. Terima kasih.